Bapa yang di surga, kami berdua bersujud di depan-Mu di altar mulia. Saling mengucap kata berserah setia, ingin hidup berdua dengan penuh cinta. Semoga Engkau berkati niat suci ini, Padu menjadi satu di dalam nama-Mu. Bapa yang di surga, bimbinglah kami agar cinta yang suci kekal dan abadi. Bapa yang di surga, bimbinglah kami agar cinta yang suci kekal dan abadi. Tanpa kasih mesra, terima kasih Bapa atas kurnia-Mu di hari indah ini. Kami bahagia. Semoga air suci ini mengingatkan saudari dan saudara akan pembaptisan yang sudah saudara-saudari terima, dan agar kita dapat merayakan upacara syukur ini dengan hati yang suci.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan Bapak Agustinus Rianto Wirawan dan Ibu Maria Goretti Sukmawati dan saudari dan saudara sekalian yang terkasih, selamat siang berkah dalam. Selamat siang berkat dalam. Hanya ada satu kata yang pantas kita haturkan kepada Tuhan. Kata syukur dan terima kasih. Karena itu saya selaku Romo Paroki ikut bersukacita bersama Bapak Ibu Rianto dan bersyukur atas rahmat kesetiaan selama 50 tahun hidup pernikahan. Bagi anak-anak, rahmat ini adalah literatur kasih, literatur keluarga yang menjadi teladan bagi kita. Karena Ibu dan Bapak Rianto sudah dalam bacaan Injil yang akan kita rayakan nanti, yang kita akan dengarkan, sudah mendirikan rumah di atas batu. Mari kita menyadari segala kedosaan, kelemahan, dan segala yang membuat kita jauh dari Tuhan, agar kita dipantaskan untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini dengan layak dan pantas. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pandanglah dengan rela hamba-hambamu, yaitu Bapak Agustinus Rianto Wirawan dan Ibu Maria Goretti Sukmawati, beserta anak, menantu, serta cucu yang dilahirkan untuk hidup dan beriman kepadamu. Sebagaimana Engkau telah berkenan meneguhkan awal cinta mereka dengan sakramen perkawinan yang mengagumkan, maka jadikanlah hari-hari tua mereka penuh sukacita dan usia panjang yang menghasilkan banyak kebaikan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dika dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Tobit. Kemudian Tobia bangkit dari tempat tidur dan berkata kepada Sara, "Bangunlah Adinda, mari kita berdoa dan mohon kepada Tuhan kita, semoga dianugerahkannya belas kasihan serta perlindungan. Terpujilah Engkau, ya Allah nenek moyang kami, dan terpujilah namamu sepanjang sekalian abad. Hendaknya sekalian langit memuji Engkau, dan juga segenap ciptaanmu untuk selama-lamanya.
Engkaulah yang telah menjadikan Adam, dan baginya telah kau buat Hawa istrinya sebagai pembantu serta penopang. Dari mereka berdua lahirlah umat manusia seluruhnya. Engkau pun bersabda pula, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Mari kita menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bukan karena nafsu birahi, sekarang ku ambil saudariku ini, melainkan dengan hati yang benar. Sudilah kiranya mengasihani aku ini dan dia, dan membuat kami menjadi tua bersama. Serentak berkatalah mereka, amin, amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah.
bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Saudari dan saudara, saya lepas masker saja supaya saya kelihatan gitu ya. Masa khotbah nggak ada senyumnya gitu ya. Bapak Rianto dan Ibu Rianto, saya juga tidak bisa tidur tadi malam. Padahal yang pesta ulang tahunnya itu Bapak Ibu ya. Saya ikut-ikutan nggak bisa tidur. Suatu hal yang luar biasa bagi saya. Hidup itu seperti roda, selalu berputar agar berjalan. Selalu berputar agar berjalan. Kadang di bawah, kadang hidup kita di atas. Pasti ada suka duka, seneng dan susahnya. Tapi kalau kita pause, lalu kita berhenti di tengah jalan, maka saya yakin roda itu tidak akan berjalan atau berputar hingga 50 tahun seperti sekarang. Kalau kita berhenti ya mandek wes bubar gitu ya. Kalau istilahnya bubar gitu ya. Akhirnya kita tidak sampai pada tujuan. Itu pengantar dari saya. Yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu Rianto, tolong dijawab dengan jujur. Pakai mic Pak ya. Selama 50 tahun ini, apakah Bapak Ibu bahagia? Tolong dijawab. Siapa dulu? Pak Rianto dulu. Bapak bahagia enggak? Ibu bahagia enggak? Sama Romo. Bahagia dengan susahnya, banyak bahagianya enggak? Imbang Romo. Alasannya apa? Ya, Suaranya juga enggak masuk ya? soalnya dua pribadi yang berbeda Romo. Kita saling memberi dan menerima Romo. Memberikan? Memberi dan menerima Romo. Oke. Soalnya dua berbeda. Memberi dan menerima. Gitu ya. Bapak Ibu saling melengkapi dalam hal ini, dalam pernyataan itu, dalam jawaban itu. Ya Bu ya. Iya. Siapa yang paling nyebelin Bu? Bapak atau Ibu? Yang paling nyebelin siapa? Sama-sama. Sama-sama. Ya. Kalau orang apa ya? Kalau orang udah lama itu pasti tidak mau menyalahkan, tidak mau saling menyalahkan. Jadi saya kalau ini ya, ini kan pertanyaan psikologis ya, pasti nggak saling menyalahkan. Kerap kali orang yang baru saja pacaran atau baru saja anget-angetnya itu pasti kamu yang nyebelin. Itu ngerti Pak, kita pasti jawabannya seperti itu. Tapi kalau orang sudah lama, jawabannya pasti seperti itu. Saya bersyukur Ibu dan Bapak bahagia. Apa yang paling membuat Bapak, Ibu bahagia? Apa? Karena Bapak Apa Bu? Yang Romo Hah? sabar Romo. Meskipun dia tuh keras,
Tapi kalau sudah ya sudah gitu. Oke, Nggak ada masalah lagi Romo. ya. Kalau Bapak apa yang membuat Bapak bahagia saat ini? Saya selama hidup bersama ibu saling menyesuaikan. Ibu Saling menyesuaikan. menerima, dan Ya. saya juga saling menerima pendapat yang berbeda. Oke, ya. Saudari dan saudara yang terkasih, Bapak Ibu Rianto, saya itu mau khotbah itu takut karena hidup Bapak Ibu itu sudah lebih dari khotbah, gitu ya. Tapi kalau khotbah kalau PPKM itu saya khotbahnya cuma 5 menit. Tapi ini 50 tahun cuma khotbahnya 5 menit itu kan lucu saya, gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu bahagia. Kalau tidak bahagia, tidak mungkin keluar dari sarang dan hadir di gereja. Maaf, bahasa saya sarang ya. Lalu dan hadir ke gereja untuk mengucapkan syukur. Kalau Bapak Ibu tidak bahagia, tidak bersyukur, pasti nggak ada di tempat ini saat ini. Saya yakin. Karena saya mungkin sama Ibu itu ketemunya lewat telepon ya Bu ya. Ketemunya hanya lewat telepon, tidak pernah ketemu berhadapan-hadapan ngomong-ngomong seperti ini langsung. Nah, inilah yang membuat saya juga bahagia. Karena Ibu dan Bapak tahu bagaimana caranya bersyukur. Nah, pertanyaannya, apakah 50 tahun itu sudah cukup? Sudah cukup nggak? Belum cukup ya. Untuk saling mengasihi, untuk saling melengkapi, tidak cukup. Ya Bu ya, yakin ya? Tidak cukup kan? Belum Tidak cukup pasti. Karena upacara syukur pesta emas bukan garis akhir dari cinta kasih. Bukan akhir. Seperti roda yang berjalan, wah sudah sampai 50 tahun, titik. Sudah selesai. Tidak seperti itu. Karena terus berjalan. Karena cinta bagi saya tidak akan berakhir walau maut memisahkan. Seperti angin, hujan, dan banjir, tidak akan merubuhkan rumah yang dibangun di atas batu. Batu itu adalah ketaatan ibu dan ketaatan bapak dalam mendengar dan melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Kalau dalam ramalan cuaca, hujan, angin, banjir itu pasti ada dan terjadi, pasti. Ramalan cuaca hari ini kan pasti ada hujan, ada angin, ada banjir kalau pas itu musim penghujan. Pertanyaannya, apakah mendirikan rumah di atas batu itu sudah kita adakan dan pastikan? Kalau hujan, badai, banjir itu pasti ada, maka yang harus kita adakan, yang harus kita pastikan, saya sudah mendirikan rumah di atas batu. Itu indah pilihan bacaan hari ini. Yang milih Pak Erwin, yang milihkan Pak Erwin. Erwin tolong pilihkan ini aja ya Romo ya, gitu ya. Dan saya pilih ini karena ini cocok untuk Bapak dan Ibu. Di bagian ini saya sungguh salut. Angkat jempol tinggi-tinggi sama Bapak Ibu Rianto. Karena Bapak Ibu sudah seperti Tobia dan dan Sarah dalam bacaan pertama. Tidak pernah lupa dan tidak pernah absen untuk bersyukur kepada Tuhan. Mohon belas kasih, mohon perlindungan, dan saya dari 3 tahun yang lalu, lebih dari 3 tahun yang lalu, setiap bulan sekali, setiap Sabtu pertama dalam bulan, Ibu Rianto dan Bapak Rianto tidak lupa untuk mengintensikan itu. Tidak pernah absen. Dan itu luar biasa. Inilah literatur kasih, literatur iman, yang mungkin bisa ditiru sama keluarganya Ika, keluarganya Caroline, anak-anak ya, keluarganya Robi. Ika dan Henry, Caroline dan Roy ya. Robi dan saya malah lupa tidak ketemu. Rosita ya.
Saudari dan saudara sekalian yang terkasih, dan itulah yang membuat ibu dan bapak dikaruniai rahmat untuk menjadi tua bersama, bertahan dalam kesetiaan bersama, dalam suka duka bersama, menjadi teladan luar biasa, dan bisa merayakan pesta syukur 50 tahun pernikahan hari ini. Dengan demikian, pesta syukur ini bukan lagi ungkapan syukur bapak ibu berdua, tetapi syukur segenap keluarga besar, anak mantu dan cucu semuanya. Karena syukur ini adalah rasa syukur bersama, maka anak-anak, para menantu dan cucu nanti akan sungkem sebagai rasa syukur, karena bapak ibu sudah menjadi representasi kehadiran Allah bagi mereka. Ini yang indah. Ini yang buat saya tidak bisa tidur. Ini representasi kehadiran Allah, kasih Allah di dalam keluarga. Maka khotbah ini bukan hanya untuk ibu dan bapak. Karena saya tidak berani mengkhotbahi ibu dan bapak, takut kualat. Karena sudah lebih pengalaman daripada saya, lebih banyak makan garam daripada saya. Saya hanya bisa meneguhkan. Karena hidup ibu dan bapak adalah khotbah yang berjalan. Sangat luar biasa daripada khotbah saya. Sebenarnya saya tidak usah khotbah saja ya. Sebenarnya tidak usah khotbah saja. Mungkin saya hanya khotbah gini. Mari lihat Bapak dan Ibu Rianto. Amin saudara-saudari. Demikian khotbah saya. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Gitu aja. Cukup sudah. Cukup. Tetapi Tuhan bersabda pada hari ini. Dan saya mau mengatakan, mengapa hidup Bapak dan Ibu luar biasa? Karena Ibu dan Bapak berhasil mendirikan rumah di atas batu dengan menjadikan hati Tuhan Yesus sebagai hati keluarga. Yang ada dalam kata-katanya adalah kata-kata keluarga. Hingga karakter Yesuslah yang menjadi karakter keluarga. Nah, itulah mendirikan rumah di atas batu. Khotbah saya baru selesai jam 6:30 tadi pagi, gitu ya. Kata-kata ini ya. Jadi saya merenungkan sampai nggak bisa tidur. Apa yang bisa saya bagikan? Karena hidup Bapak Ibu sudah seperti khotbah yang berjalan. Cukup. Maka saya hanya meneguhkan apa yang bisa kita terima dari bacaan suci hari ini. Jadi kalau kata-kata Yesus adalah kata-kata keluarga, karakter Yesus adalah karakter keluarga. Jadi kalau ada bapak yang bersikap seperti seorang bos, atau seperti seorang pemimpin perusahaan dalam keluarga, itu ada karakter kayak gitu ya, main perintah, main nggak mau kalah gitu ya, main tunjuk dan sebagainya. Maka itu orang-orang seperti itu cepatlah bertobat, sebab dalam keluarga tidak ada bos, tidak ada pelayan. Yang ada adalah orang-orang yang saling melengkapi, sebagai teman-teman yang sepadan, sebagai orang-orang yang saling mengasihi, pelindung yang saling melindungi. Bahkan kiranya Allah menolong kita untuk menyadari betapa pentingnya keluarga di mata Allah. Dan kalau Tuhan hari ini, seperti bacaan yang kita pilih, memberi perumpamaan tentang orang yang membangun rumah, Bapak Ibu seperti orang yang mendirikan rumah yang beralaskan batu karang yang teguh. Walaupun hujan turun, banjir menimpa, angin ribut bertiup, pandemi seperti kemarin, kenyataan pengalaman-pengalaman duka yang dihadapi keluarga gitu ya, sempat terpapar juga gitu ya keluarga saya yakin tetap akan berdiri kukuh walaupun semua yang kita hadapi membuat kita mungkin agak goyang. Tetapi ketika beralaskan batu karang teguh, kita akan berdiri dengan kokoh. Hanya ada satu macam material untuk membangun rumah tangga, yaitu kasih. Kasih membangun rumah tangga, tetapi kebencian kadang meruntuhkannya. Pengampunan membangun rumah tangga. Ini bukan saya tujukan pada Bapak Ibu ya. Pengampunan membangun rumah tangga, tetapi amarah dan dendam meruntuhkannya. Pengertian satu dengan yang lain, pengertian saling pengertian, itu membangun
rumah tangga, tetapi kecurigaan akan meruntuhkannya. Sebab itu, kembangkanlah kasih dalam rumah tangga. Literaturnya sudah ada, enak sudah. Ada kata-kata indah yang saya temukan. Kalungkanlah kesetiaan pada lehermu dan tuliskan pada loh hatimu. Jangan sampai kesetiaan meninggalkan hidupmu, supaya rumah tanggamu berdiri teguh, tahan terhadap angin dan badai. Saudari dan saudara, di mana ada kasih, di situ ada pengampunan, ada pengertian, ada solidaritas untuk memikul beban bersama, ada persatuan satu dengan yang lain. Kasih kita tidak boleh dinyatakan dalam mulut saja, tetapi juga dalam tindakan sehari-hari. Kasih tidak bisa kita jalankan menurut standar duniawi. Kalau engkau menguntungkan aku, untuk rugi ya. Kalau engkau menguntungkan aku mengasihi engkau. Akan tetapi kalau engkau merugikan aku tidak memberikan kasih kepadamu, tetapi benci dan dendam. Kasih tidak seperti itu. Kasih kita harus menurut standar Yesus. Kita harus menjadikan hatinya sebagai hati keluarga yang kita bangun. Maka kalau ada hujan badai, angin dan banjir yang melanda keluarga, lihatlah hatinya. Di mana? Di patung salib yang dipasang di rumah-rumah kita. Ada doa yang sangat sangat menyentuh. Doa itu memandang salib saja cukup, tanpa kata-kata. Memandang salib tanpa kata adalah doa. Kalau dengan memandang salib kita sekaligus juga berefleksi. Apakah Yesus mengasihi kita karena ada sesuatu yang menguntungkan dari kita? Enggak. Apakah Tuhan mau mati di salib karena Ia melihat sesuatu yang menguntungkan dari diri kita? Enggak. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita meskipun kita belum dapat mengasihi Dia. Dia mau mati di salib bukan karena Dia ingin meminta sesuatu dari kita, melainkan karena Dia mengasihi kita. Nah, itu yang bisa kita contoh. Wah, kalau kasih Tuhan gak ada habis-habisnya, luar biasa, tanpa batas. Demikian pula kasih kita seperti salib yang kita pandang setiap hari. Saudari dan saudara, kasih berarti biar aku rugi asal engkau untung, gitu ya. Kasih itu ya. Biar aku kurus asal engkau gemuk, gitu ya. Itu kasih itu ya. Biar aku mati asal engkau hidup. Biar aku sedih asal engkau bahagia. Itulah kasih. Semoga khotbah saya sungguh meresap, dan apa yang kita dengar dalam bacaan hari ini sungguh membawa kita kepada kasih sebagai bahan material hidup kita dalam mendirikan rumah di atas batu. Bapak, Ibu, saya dan kami semua hadir di sini hanya bisa berdoa agar Bapak dan Ibu bisa melewati hidup yang dikaruniakan Tuhan ini dengan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Doa saya cuma itu aja, supaya bisa merasakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kasudamsara, kesabaran, ada kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, dan pengendalian diri. Semoga Bapak Ibu selalu sukacita, selalu sehat, selalu bahagia. Tetaplah tersenyum, walaupun mulutnya ditutupi ya, tetaplah tersenyum. Walaupun cuacanya mendung sekalipun, walau hujan badai, walaupun angin kencang, walaupun banjir melanda, karena kita semua percaya Tuhan menjadikan segalanya baik dan indah pada waktunya. Tuhan memberkati Ibu dan Bapak. Amin. Saudari dan saudara sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan pembaharuan janji pernikahan Ibu dan Bapak Rianto. Mari kita hening sejenak, kita doakan
ibu dan bapak yang akan membaharui janji pernikahannya pada kesempatan ini. Lewat janji setia yang pernah diucapkan di hadapan Tuhan, sakramen perkawinan telah mengikat bapak dan ibu dalam hubungan yang abadi. Kini pada perayaan ulang tahun perkawinan Anda berdua, perbaikilah janji setia satu sama lain itu. Berdoalah kepada Tuhan agar janji Anda dikuatkan oleh rahmat ilahi. Kita hening sejenak, kita berdoa di dalam hati. Silakan Bapak Arianto. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu saya telah menerima Maria Goretti Sukmawati menjadi istri saya. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu saya telah menerima Agustinus Rianto Wirawan menjadi suami saya. Bersama-sama. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau setia menemani kami dalam saat suka dan duka. Kami mohon bantulah kami agar mampu memelihara kesetiaan dalam cinta kasih satu sama lain, sehingga kami dapat menjadi saksi yang baik tentang perjanjian yang telah Kau adakan dengan manusia. Mari kita mohon berkat Tuhan bagi Bapak Agustinus Rianto Wirawan dan Ibu Maria Goretti Sukmawati, agar sepanjang hidup mereka rahmat kasih Tuhan meresap, mendampingi, melindungi, dan membawa ibu dan bapak mengalami sukacita, damai sejahtera, dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kami memuji dan memuliakan Dikau ya Tuhan, pencipta alam semesta. Pada awal mula Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan, agar mereka membentuk persekutuan hidup dan cinta. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah berkenan memberikan keluarga Bapak Agustinus Rianto Wirawan dan Ibu Maria Goretti Sukmawati. Keluarga mereka melambangkan persatuan Kristus dengan gereja. Karena itu pada hari ini, berkenanlah memandang mereka dengan murah hati. Engkau telah memelihara dan mengusahakan kesatuan mereka dalam sukacita. Perbaharui selalu janji perkawinan mereka. Tambahkanlah cinta kasih dan pereratlah ikatan damai, agar mereka senantiasa menikmati berkat-Mu bersama putra-putri, para menantu dan cucu mereka, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai ungkapan syukur yang bisa kita panjatkan kepada Tuhan, saya persilakan anak-anak, para menantu dan cucu untuk mempersiapkan diri. Saudari dan saudara terkasih, kini tibalah saatnya seluruh anak menantu dan cucu mengungkapkan rasa syukur dan rasa hormat kepada Bapak dan Ibu Rianto karena telah mendampingi, mendidik, dan mencurahkan kasih sayang, dan terlebih karena telah memberi benih iman akan Kristus kepada seluruh anak menantu dan cucu selama ini. Saya persilakan seluruh anak menantu dan cucu untuk maju memberikan sungkeman kepada Bapak dan Ibu Rianto. Di
dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Kita lanjutkan dengan doa permohonan. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang setia memperhatikan kita semua. Allah kiranya sedang memandang Bapak Agustinus Rianto Wirawan dan Ibu Maria Goretti Sukmawati yang telah mengarungi bahtera perkawinan 50 tahun lamanya. Semoga mereka dicurahi rahmat melimpah untuk dapat menghayati hidup perkawinan mereka dalam damai dan cinta, sehingga rahmat dan kebaikan Allah bersinar dalam rumah tangga mereka. Kita bersyukur dan memohon, Tuhan, perbaikilah kesetiaan hamba-hamba-Mu. Semoga mereka selalu setia dalam membina rumah tangga dan mengasihi kaum kerabatnya, bersikap lemah lembut dan rendah hati, suka damai, serta tahu berterima kasih dan membalas budi, sehingga menjadi teladan hidup bagi anak-anak mereka yang dipercayakan Allah kepada mereka. Kita bersyukur dan memohon,
Tuhan, perbarilah kesetiaan hamba-hamba-Mu. Allah juga memelihara saudara-saudara kita dalam cintanya. Semoga Allah meneguhkan dan membantu mereka dalam usaha menciptakan keluarga bahagia, serta selalu menyucikan keluarga bahagia, serta selalu menyucikan perjanjian perkawinan mereka. Kita bersyukur dan memohon, Tuhan, perbarilah kesetiaan hamba-hamba-Mu. kita juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Semoga mereka tidak merasa ditinggalkan oleh Allah dan mampu menerima pengalaman itu sebagai bagian dari penghayatan hidup beriman mereka, sehingga pada saatnya nanti mereka akan mengalami kebahagiaan sebagai hadiah dari Allah. Kita bersyukur dan memohon, Tuhan, perbarilah kesetiaan hamba-hamba-Mu. Allah Bapa, Sang Pemberi kehidupan, doa-doa ini juga merupakan tanda iman kami akan segala kebaikan dan karya agung. Semua ini kami lambungkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita persiapkan persembahan. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah selama-lamanya. Berdoalah saudari dan saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah dengan rela persembahan ini sebagai ucapan syukur atas nama hamba-hambamu, Bapak Agustinus Rianto Wirawan dan Ibu Maria Goretti Sukmawati. Selama 50 tahun mereka telah hidup bersama dalam kerukunan perkawinan suci. Maka limpahkanlah atas mereka segala anugerah cinta dan damai-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah Maha Kuasa dan kekal. Dengan kebaikan hati dan kasih-Mu, Engkau telah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, agar mereka bersatu menjadi teman yang sepadan. Engkau juga datang kepada kami untuk menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamaah Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Hendrikus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu, khususnya orang-orang yang kami cintai, para leluhur dari Bapak Ibu Rianto, dan siapa saja mereka yang tidak bisa menghadiri perayaan pesta emas ini, karena sudah beralih dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari dan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restilah kami, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama Dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari dan saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bapak Ibu Rianto akan menyambut komuni dalam dua rupa. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku? Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah menikmati perjamuan, dan kami mohon semoga Engkau tetap memelihara suami istri, Bapak Agustinus Rianto Wirawan dan Ibu Maria Goretti Sukmawati ini dalam usia lanjut mereka sampai tiba waktunya. Engkau menyambut mereka ke dalam perjamuan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan beberapa sambutan-sambutan. Yang kami hormati Romo Dedi Sulistyo PR selaku Romo Paroki Maria Ratu Para Rasul Pamekasan. Yang kami kasihi Romo Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang pada pagi hari ini atau menjelang siang sudahan menyaksikan live streaming misa syukur pemberkatan 50 tahun pernikahan Bapak Agustinus Rianto Wirawan dan Ibu Maria Goretti Sukmawati. Selamat siang, berkah dalam. Berkah dalam. Pertama-tama kami selaku keluarga besar dari Bapak Agus Rianto Wirawan dan Maria Goretti Sukmawati mengucapkan syukur kepada Tuhan dan juga terima kasih atas perantaraan doa Bunda Maria sehingga pada hari ini kami keluarga besar boleh merayakan misa syukur 50 tahun pernikahan papi dan mami kami dengan aman dan lancar, dan kami sadar ini semua berkat pertolongan dan berkat kemurahan Tuhan. Kami semua anak, cucu, dan juga papi mami dalam kondisi sehat pada hari ini, dan juga semua tim yang terlibat di dalam acara pada hari ini, baik tim video streaming, tim fotografer, seksi liturgi, dekorasi, puji Tuhan semuanya dalam kondisi sehat. Dan kami percaya ini semua adalah berkat kemurahan Tuhan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Dedi selaku Romo Paroki yang telah membantu persiapan kami di dalam mempersiapkan acara pada hari ini, sehingga terlaksananya pada hari ini Romo Dedi yang melayani kami untuk misa syukur 50 tahun pernikahan Bapak Rianto dan Ibu Rianto. Dan juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan Pastoral Paroki beserta pengurusnya, Ketua Lingkungan, Ketua Stasi Paroki Maria Ratu Para Rasul Pamekasan, khususnya juga seksi liturgi yang telah membantu mempersiapkan susunan liturgi pada hari ini, dan juga teks misa untuk
misa syukur pemberkatan 50 tahun pernikahan pada hari ini. Dan juga kami tidak lupa mengucapkan terima kasih juga pada seksi dekorasi gereja juga yang membantu menghias Gua Maria sehingga memperindah situasi misa syukur pada hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada koster gereja yang telah mempersiapkan segalanya untuk persiapan misa pada hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena masa pandemi seperti ini harus dipersiapkan sterilisasi gereja, kemudian juga screening orang yang akan masuk di dalam gereja, dan juga mendampingi tim-tim dekorasi yang bekerja sampai malam. Kami mengucapkan terima kasih kepada koster, dan juga kami mengucapkan juga terima kasih pada umat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang telah membantu kelancaran misa syukur pada acara hari ini, dukungan baik itu moral maupun material. Dan sebelum kami mengakhiri sambutan kami pada siang hari ini, kami mohon izin Romo, ada ucapan selamat yang akan disampaikan oleh cucu dari Opa dan Oma Rianto yang sekarang sedang studi di Taiwan. Mohon izin Romo. Ya, silakan Pak Edi. Silakan ditampilkan di screen layar. Halo Oma Opa, selamat ulang tahun perkawinan yang ke-50 tahun ya. 50 tahun itu bukanlah waktu yang sebentar, tetapi Oma dan Opa sudah bisa melaluinya bersama dengan tetap selalu harmonis dan tetap selalu kompak. Semoga janji suci pernikahan yang kalian ikrarkan selalu abadi selamanya. Sevi juga mau berterima kasih atas segala kasih sayang yang udah Oma Opa berikan buat keluarga ini. Berkat kalian, kami anak-anakmu dan cucu-cucumu bisa hidup dengan begitu bahagia karena mempunyai keluarga yang harmonis. Semoga Tuhan selalu memberikan rahmat-Nya untuk di setiap jalan hidup Oma Opa, memberikan kesehatan, panjang umur, kasih dan kebahagiaan, serta menjaga cinta kasih kalian selamanya. We love you. Baik, sebagai akhir kata dari sambutan kami pada siang hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, dan juga semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari yang menyaksikan live streaming pada hari ini memperoleh berkat dan juga memperoleh kesehatan, panjang umur, serta kedamaian di tengah-tengah keluarga Anda sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, berkah dalam. Berkah dalam. Saudari dan saudara sekalian, kini tiba saatnya kita mohon berkat Tuhan. Selamat provisiat bagi Pak Rianto dan Bu Rianto. Terus, ya saya katakan tetap tersenyum, Bu, walaupun mendung ya, tetap tersenyum. Walaupun pakai masker gak kelihatan, tetap tersenyum. Saya yakin Bapak Ibu akan mengalami kebahagiaan sukacita karena bukan pertama-tama kali, karena bukan merasakan apa yang dirasakan kebahagiaan bersama keluarga, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang membawa pengharapan, kasih sayang, dan kebahagiaan. Karena itu mari kita mohon berkat Tuhan dari Tuhan Yesus. Semoga selanjutnya Tuhan menyertai, melindungi, dan memberikan rahmat-rahmat ilahi. Tuhan bersama-mu dan bersabar. Semoga saudari-saudara sekalian, khususnya Ibu dan Bapak Rianto, bersama anak-anak, menantu, cucu-cucu, dan keluarga besar, dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Saudari dan saudara sekalian, perayaan Ekaristi peringatan 50 tahun hidup perkawinan Bapak Agustinus Rianto Wirawan dan Ibu Maria Goretti Sukmawati sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Dan marilah kita menghantar Bapak Ibu Rianto untuk menghadap Bunda Maria, mohon rahmat, mohon doa dan restu dari Bunda Maria untuk hidup selanjutnya. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kami berdua. Selama 50 tahun menjalani hidup pernikahan, kami telah menempuh perjalanan panjang sebagai suami istri, membina rumah tangga, mendidik dan mencintai anak, menantu serta cucu. Kami mohon doa dan restu Bunda Maria agar selama sisa hidup kami dunia ini, kami mampu mengikuti teladan putramu Yesus Kristus yang kami imani selama hidup ini. Santa Maria yang kami puji dan muliakan, doakanlah kami agar kami tetap setia berjalan lurus mengikuti Yesus Kristus, Sang Jalan Kebenaran dan Kehidupan. Terima kasih juga karena selama 50 tahun kami meminta tangga, Engkau selalu hadir dan setia menemani kami di kala suka dan duka, untung dan menang, sehat maupun sakit. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ulang tahun pernikahan yang ke-50 Mami dan Papi. Semoga Papi dan Mami selalu diberi kesehatan, panjang umur, kebahagiaan yang selalu menyertai Mami dan Papi, dan keluarga tercinta. Terima kasih Mami dan Papi sudah mau menjadi orang tua kami, menjadi panutan kami. Semoga Mami dan Papi selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Happy anniversary ke-50 tahun yang Mami ya pernikahannya, ulang tahun emas. Yes. Mami dan Papi selamat. Tersenyum dan menanti, ku ingin seperti sejahtera. Saya Rahmat Puji Widodo, pemimpin BNI Pamekasan, mengucapkan Happy Anniversary pernikahan ke-50 tahun kepada Ibu Maria Goretti dan Bapak Agustinus Rianto Wirawan. Kami berkomitmen untuk bisa memberikan layanan terbaik kepada Bapak dan keluarga. Selamat ulang tahun pernikahan ke-50. Semoga Bapak Ibu dan keluarga diberikan panjang umur dalam kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan lahir dan batin. Mengharapkan yang sama. Oh, akan Priansik, selamat hari ulang tahun perkawinan yang ke-50. Tuhan memberkati. Ini di belakang saingannya Kobi. Ya. Selamat menikmati bersama seluruh keluarga besar. Selamat sekali lagi 50 tahun hari ulang tahun perkawinan. Sampai di lain kesempatan, sampai ketemu lagi. seperti mereka menua bersama, saling bantu berdiri, tersenyum dan menanti. Ku ingin seperti mereka menua bersama, janji saling menunggu bila pergi lebih dulu. Ku ingin seperti mereka. Ku ingin seperti mereka.